الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين فلا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, rahimakumullah wa a'azakumullah. Kembali kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya pada malam ini kita kembali diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan kewajiban kita kepadanya, yakni salat fardu maghrib secara berjamaah di rumahnya yang mulia ini. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat taufik kepada kita, sehingga dengan taufiknya itu kita dimudahkan untuk melaksanakan suatu kewajiban yang sangat berat di dalam Islam. Ibadah salat ini adalah ibadah yang sangat berat untuk dilakukan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam firman-Nya, "Ista'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in." Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya ibadah salat itu amat berat, sangat berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Jadi memang kalau dalam kehidupan kita melihat banyak dari umat Islam ini yang lalai salatnya, tidak disiplin menjaga waktu, bahkan ada dari mereka yang tidak salat karena memang salat ini berat Bapak Ibu rahmatullah. Berat dalam artian bahwa ibadah ini ditunaikan sebagaimana contoh dari Nabi SAW. Itu maksudnya berat. Kalau ibadah, satu ibadah misalnya dilakukan tidak mengikuti contoh dari Rasulullah SAW, maka ibadah itu menjadi ringan. Satu ibadah kalau tidak mengikut Nabi, tidak mencontoh Nabi, maka ibadah itu menjadi sangat ringan untuk dilakukan. Apapun ibadahnya. Tapi kalau kita melakukan ibadah itu mengikut seperti Rasulullah SAW melakukannya, maka ibadah itu sangat berat. Utamanya adalah ibadah salat. Maka kebanyakan dari kita umat Islam ini rata-rata tidak mampu mendirikan salat ini seperti Rasulullah SAW mendirikan di awal waktu berjamaah di masjid. Rata-rata umat Islam tidak mampu melaksanakan karena berat memang. Sangat berat bagi mereka. Yang mampu melaksanakan ini hanya orang-orang yang diberikan oleh Allah taufik, kekuatan, sehingga terasa ringan ibadah. Alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan nikmat ini kepada kita sehingga kita dimudahkan selalu melaksanakan ibadah yang sangat berat ini. Kemudian salat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Semoga selalu tercurah untuk beliau, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in. Kaum muslimin, Bapak Ibu rahimakumullah wa azakumullah. Pada malam ini kita akan bahas tentang keutamaan bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban. Pembahasan tentang hal ini tentunya sudah setiap tahun kita dengar ya, tentang bulan Sya'ban, rahasia, hikmah, keutamaan yang terkandung di dalamnya. Namun pengulangan yang kita lakukan ini untuk mendekatkan kita kepada satu pemahaman yang benar, kemudian agar kita lebih termotivasi untuk meraih keutamaan-keutamaan yang ada di bulan tersebut. Karena semakin kita memahami keutamaan dari satu amal atau satu waktu, satu bulan, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama berdasarkan hadisnya, maka semakin bersemangat kita untuk meraih keutamaan tersebut. Tidak diingkari, saya kira, kenapa kita ini lemah semangat, lemah syahwat. Orang kita menyebutnya lemah syahwat itu lemah kemampuan. Sebenarnya enggak benar itu. Lemah syahwat itu maksudnya lemah keinginan. Syahwat itu kan artinya keinginan. Lemah syahwat itu maksudnya lemah keinginan. Maka itu yang didefinisikan oleh Imam Ibnu Qayyim, al-kasal, malas. Itu kan sebenarnya bukan badannya yang lemah, keinginannya yang lemah, atau tidak ada keinginan di dalam dirinya untuk melakukan sesuatu. Maka itu disebut dengan kasal. Allahumma inni a'udzubika minal 'ajzi wal kasal. Rasulullah berdoa kepada Allah, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat lemah dan malas. Karena memang lemah dan malas itu sifat buruk yang ada pada diri manusia, selalu seiring sejalan. Maka kalau orang lemah itu selalu malas, atau orang malas itu selalu dibawa lemah badannya. Yang malas melakukan sesuatu. Jadi malas itu adalah hilangnya keinginan. Tidak ada keinginan, tidak ada tekad, tidak ada azam untuk melakukan sesuatu. Itu malas. Maka malas ini penyakit. Salah satu di antara penyebabnya karena kosongnya ilmu terhadap sesuatu, atau dia tidak tahu tentang keutamaan sesuatu. Kalau dia lakukan ini, manfaatnya apa? Kalau dia lakukan ini, faedahnya untuk dirinya apa? Dia tidak tahu itu. Maka tidak diingkari bahwa sebahagian dari kita ini banyak yang tidak paham akan ajaran-ajaran Rasulullah SAW. Ini yang utama, ini mengandung keutamaan, ini yang harus diambil. Kalau kamu lakukan ini, kamu akan mendapatkan keutamaan ini. Nah, sebahagian dari kita tidak mengerti akan hal itu. Karena tidak mengerti atau tidak tahunya kita terhadap keutamaan tersebut, akhirnya tidak ada motivasi untuk melakukan amal-amal yang seharusnya dilakukan. Oleh karena itu, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang muslim sudah seharusnya kita mengetahui bahwa ada waktu-waktu yang utama dengan amal-amal utama yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Di antaranya adalah bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban, sebagaimana sabda Nabi SAW, adalah bulan yang berada di antara bulan suci Rajab dengan bulan Ramadan al-Mubarak, bulan yang diberkahi.
Ada satu hadis untuk mengawali pembahasan ini. Nabi SAW ditanya oleh sahabat Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu tentang ibadah puasa yang dilakukan oleh Nabi SAW di bulan Sya'ban ini. Usamah bin Zaid merasa ada satu yang tidak biasa dari ibadah puasa yang dilakukan oleh Nabi SAW di bulan Sya'ban ini, sehingga beliau bertanya, "Ya Rasulullah, aku tidak pernah melihat engkau berpuasa seperti engkau berpuasa di bulan Sya'ban ini." Nah, dari pertanyaan ini kan muncul satu keingintahuan besar dari sahabat Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Ada apa dengan bulan Sya'ban ini sampai-sampai engkau berpuasa di bulan Sya'ban ini begitu istimewa, berbeda dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya? Jawab Nabi SAW, "Dzalika syahrun yaghfurun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan, wa huwa syahrun turfa'u fihi al-'amal ila rabbil 'alamin, fa uhibbu an yurfa'a 'amalu al-salih." Kata Nabi SAW, "Wahai Usamah, tahukah engkau kenapa aku memperbanyak, kenapa aku begitu serius berpuasa di bulan Sya'ban ini? Karena bulan Sya'ban itu," kata Nabi SAW, "adalah bulan yang manusia lalai. Manusia banyak yang lalai di bulan tersebut, yaitu bulan yang terletak antara bulan Rajab dan bulan Ramadan, antara bulan Rajab dan bulan Ramadan." Nah, ini jawaban Nabi SAW. Bapak Ibu rahmatullah, kalau kita dengar jawaban Nabi ini, kalau seandainya bukan beliau yang mengatakan kalimat itu, Bapak Ibu rahmatullah, mungkin kita akan katakan, ini jawaban apa ya? Misalnya Bapak tanya ke saya, "Ustaz, kayaknya Ustaz berpuasa di bulan Sya'ban ini beda banget ya dengan yang lain, kok banyak sekali puasanya di bulan Sya'ban ini bila dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Ada apa dengan bulan Sya'ban ini?" Itu saya jawab, misalnya karena bulan Sya'ban itu adalah bulan yang banyak dilalaikan oleh manusia. Maka mungkin Bapak Ibu akan mengatakan, itu jawaban apa itu? Ya, kan nggak ada maknanya kan jawaban itu. Nggak ada maknanya jawaban itu, Bapak Ibu. Kalau saya yang menjawab, kalau bukan Nabi yang menjawab pertanyaan itu dengan jawaban seperti demikian, itu ya memang ada apa? Kalau orang lalai juga kenapa? Atau seorang anak bertanya kepada ayahnya, "Memang kalau orang lalai misalnya di bulan itu, memang ayah beramal di bulan tersebut, memang ada keutamaannya?" Tentu tidak ada maknanya itu, jawaban itu tidak ada artinya, Pak. Kalau manusia selain dari Rasulullah yang menjawab itu, tapi karena Nabi menjawab seperti itu, Pak, artinya wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang keluar dari mulut Nabi itu wahyu yang Allah wahyukan kepada Rasulullah SAW, sehingga jawaban beliau itu menjadi patokan buat kita. Ketika Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau berpuasa di bulan Sya'ban itu? Kok istimewa sekali, berbeda dari bulan lainnya?" Apa jawab Nabi? Karena bulan Sya'ban itu adalah bulan yang dilalaikan oleh manusia. Bulan yang dilalaikan oleh manusia, yaitu bulan yang terletak antara Rajab dan Ramadan, kata Nabi SAW. Nah, ini artinya apa buat kita? Artinya, kalau kita beramal di bulan Sya'ban, di mana bulan ini banyak yang dilalaikan, banyak manusia yang melupakan, banyak manusia yang terlena di dalamnya, tidak melakukan
besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, khususnya ibadah puasa. Karena Nabi mencontohkan puasa di sini. Kata Nabi, kenapa manusia lalai? Seakan Nabi ingin menjelaskan, karena mereka baru saja melewati bulan Rajab. Bulan Rajab bulan suci, bulan Ramadan, bulan barakah, bulan Sya'ban. Nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan bulan Rajab dengan bulan Ramadan. Seakan begitu cara berfikirnya gitu. Ketika kita bandingkan antara bulan Rajab dengan bulan Sya'ban, apalagi membandingkannya dengan bulan Ramadan, maka bulan Sya'ban kan di bawah nilainya. Bulan Sya'ban ini di bawah nilainya dibandingkan dengan dua bulan ini. Seakan Nabi ingin katakan, karena manusia terlena karena dia telah melewati bulan suci dan akan menghadapi bulan yang penuh berkah, sehingga ketika dia berada di bulan Sya'ban, dia merasa bulan ini bulan biasa-biasa saja. Ini bulan tidak perlu kita ambil perhatian, tidak perlu terlalu serius dengan bulan ini. Akhirnya mereka lalai beribadah pada bulan ini. Oleh karena itu kata Nabi SAW, aku serius menunaikan ibadah puasa di bulan ini karena banyak manusia yang lalai. Ini juga memberikan pengertian kepada kita, seperti hadis Nabi SAW diriwayatkan oleh Imam Muslim, afdhalus salat ba'da salatil mafruḍah salatul lail. Kata Rasulullah SAW, salat yang paling utama setelah salat 5 waktu adalah salat di tengah malam, salat malam. Nah, Bapak Ibu rahmatullah, kenapa salat malam itu menjadi salat yang paling utama setelah salat wajib? Tidak ada salat yang lebih utama dibandingkan dengan salat tahajud, salat malam. Apa sebab itu? Kalau kita hubungkan dengan penjelasan tadi, karena di waktu itu manusia banyak yang lalai, gitu Pak. Karena di waktu tahajud itu, di waktu sepertiga akhir malam, itu banyak manusia yang terlena dengan tidurnya, mereka nyenyak dengan tidurnya, mereka keenakan dengan kasur dan bantalnya, mereka menikmati malam mereka dengan tidur nyenyak pada saat itu. Dan rata-rata manusia lalai di sepertiga akhir malam, rata-rata manusia lalai. Karena manusia banyak yang lalai, maka di sepertiga akhir malam itu kata Nabi, waktu yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bangun pada malam itu, dia telah melakukan satu ibadah yang sangat tinggi nilainya di sisi Allah, yang nilainya itu berada di bawah salat wajib. Tidak ada salat sunnah yang menandingi salat tahajud. Kenapa? Karena di waktu itu adalah waktu di mana manusia rata-rata lalai. Ini yang disebutkan Nabi SAW. Kemudian bisa memberikan pemahaman. Jadi bulan Sya'ban memang betul, kita rata-rata terlena pada bulan Sya'ban. Kalau saja kita tidak membaca hadis ini, atau kalau saja kita tidak membaca hadis tentang keutamaan bulan Sya'ban, maka mungkin barangkali rata-rata kita lalai, betul-betul lalai. Kenapa? Karena pikiran kita nanti kita akan beribadah di bulan Ramadan, padahal di bulan ini adalah bulan yang kita harus memberikan perhatian karena persiapan diri kita. Karena kesiapan diri kita itu kita hadirkan di bulan ini sebenarnya. Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita tidak boleh lalai di bulan ini. Betul, bulan Sya'ban ini tidak sebanding dengan bulan Rajab, apalagi dibandingkan dengan bulan Ramadan. Enggak sebanding, jauh sekali, sangat jauh keutamaan, sangat jauh. Dibandingkan dengan bulan suci, dengan bulan Ramadan, jauh sekali bulan Sya'ban ini. Tetapi tetap saja bulan ini memiliki keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau melakukan amal khusus di bulan ini. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin.
bulan Sya'ban. Di sepanjang bulan Sya'ban ini, sekarang tanggal 5 ya, sekarang tanggal 5 Sya'ban. Ya belum terlambat lah kita mengkaji, insyaallah. Untuk mengingatkan kembali Bapak Ibu rahmati Allah dengan keutamaan bulan Sya'ban untuk memperbanyak ibadah puasa. Sekarang tanggal 5 ya, kalau menurut kalender ya. Jadi kita tidak melakukan ru'yatul hilal, tapi kalau berdasarkan kalender malam ini tanggal 5, masuki tanggal 5 Sya'ban. Di sepanjang bulan Sya'ban ini, kata Nabi SAW, amal-amal ibadah kita dinaikkan, dibawa naik oleh para malaikat dan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hadis juga menjelaskan tentang bahwa Allah berada di atas, Allah berada di atas langit, di arsy, dinaik, turfa'u fihi al-'amal, jadi irtifa', isti'la, al-'ulu itu makna dari istawa atau summa istawa al-'arsy. Allah berada di ketinggian, Allah berada sangat tinggi, Allah berada di atas langit, di atas arsy. Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi, fa'uhibbu an yurfa'a al-'amali wal salih. Dan aku senang, kata Nabi, berpuasa saat dimana amal-amalku diangkat kepada Allah Rabbul Alamin. Ini menjelaskan kepada kita, kalau kita berpuasa, Bapak Ibu rahmati Allah, saat dimana amal-amal sedang diangkat kepada Allah Rabbul Alamin, maka saat itu mengandung keutamaan dari puasa tersebut. Kata Nabi, aku senang, aku suka ketika amal-amal diangkat kepada Allah Rabbul Alamin saat itu aku sedang berpuasa. Masya Allah. Nah, ini menjelaskan kepada kita ada dua keutamaan dari jawaban Nabi SAW. Yang pertama, bulan Sya'ban itu adalah bulan yang dilalaikan oleh manusia. Yang kedua, bulan Sya'ban itu adalah bulan diangkatnya amal-amal ibadah para hamba kepada Allah Rabbul Alamin. Ini bukan amal ibadah saja, Bapak Ibu. Jadi amal semua manusia diangkat kepada Allah Rabbul Alamin. Ya, kalau amal saleh, kalau amal buruk diangkat lagi pada bulan Sya'ban ini. Dilaporkan kepada Allah Rabbul Alamin oleh para malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu rahmatullah. Lebih dari itu, Nabi SAW sebagaimana ditegaskan oleh Aisyah dalam banyak hadis, satu di antaranya di antara hadis adalah wa ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyam syahrin illa Ramadan wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Kata Nabi sallallahu, kata Aisyah radhiyallahu anha, aku tidak pernah melihat Nabi berpuasa satu bulan penuh kecuali bulan Ramadan, dan aku tidak pernah melihat beliau lebih banyak atau sangat banyak berpuasa dalam satu bulan melebihi dari bulan Sya'ban. Melebihi dari bulan Sya'ban artinya memang Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa dari awal Sya'ban sampai mendekati akhir Sya'ban. Itu maknanya. Ini nanti dalam hadis yang lain Aisyah radhiyallahu anha, ini hadis yang saya bacakan ini riwayat Imam Bukhari Muslim, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Makanya saya tidak menyebutkan karena hadis ini hadis sahih seluruhnya. Saya tidak menyebutkan rawinya, dan hadis ini sangat populer. Kata Aisyah dalam riwayat yang lain, lam yakun Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu syahran akthar min Sya'ban wa kana yasumu Sya'ban kullahu. Kata Aisyah, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berpuasa di dalam satu bulan yang melebihi banyaknya dibandingkan dengan bulan Sya'ban. Jadi tidak ada puasa yang dilakukan oleh Nabi di dalam satu bulan yang banyaknya melebihi daripada puasa beliau di bulan Sya'ban. Bahkan Nabi SAW, kata Aisyah, berpuasa kullah wa
satu hari atau 2 hari saja di bulan Sya'ban itu yang Nabi tidak berpuasa. Selebihnya Nabi puasa sejak tanggal 1 sampai tanggal 28. Atau kalau Sya'bannya 30 hari, mungkin Nabi berpuasa sampai tanggal 29. Bisa jadi gitu. Nah ini nanti kita lihat di dalam riwayat yang lain. Rasulullah SAW menyebutkan, la yataqaddamanna ahadukum bi shawmi yawmin aw yawmaini illa kana rajulun yasumu shawman falyasum dhalika al-yawm. Kata Nabi SAW dalam satu hadis, jangan kalian berpuasa sebelum Ramadan 1 hari atau 2 hari sebelum Ramadan. Jangan kalian berpuasa 1 hari atau 2 hari sebelum Ramadan, kecuali bagi yang sudah terbiasa berpuasa di hari tersebut, maka hendaklah dia berpuasa, kata Nabi SAW. Nah ini adalah larangan dari Nabi SAW untuk berpuasa penuh di bulan Sya'ban. Nabi melarang kita untuk berpuasa penuh di bulan Sya'ban. Jadi kita harus menyisakan 1 hari atau 2 hari di akhir Sya'ban. Kalau Bapak Ibu ingin berpuasa di bulan Sya'ban ini, sisakan 1 hari atau 2 hari. Tetapi kata Nabi, kalau 1 hari atau 2 hari sebelum Ramadan itu ternyata hari di mana Bapak Ibu biasa berpuasa, misalnya jatuh hari Senin atau jatuh hari Kamis, sedangkan Bapak Ibu terbiasa puasa di hari Senin dan Kamis, maka kata Nabi, boleh kamu berpuasa di hari tersebut. Bapak Ibu rahmati Allah. Kita ambil contoh, misalnya Sya'ban itu 29 hari, kita sudah berhenti di tanggal 27, kita sudah berhenti di puasa tanggal 27. Ternyata di tanggal 28 atau di tanggal 29 itu jatuh hari Senin atau hari Kamis misalnya, maka boleh berpuasa. Itu maksudnya. Bagi yang biasa puasa, atau di tanggal 28 atau 29 itu jatuh ritme puasa Daud misalnya. Kalau Bapak Ibu yang biasa puasa Daud misalnya, di tanggal 28 dan tanggal 29 itu jatuh ritme puasa Daud, maka boleh berpuasa. Ambil salah satu ini. Kalau di tanggal 29 berarti yang tanggal 29 itu harus puasa, sedangkan besoknya tanggal 1 Ramadan. Memang boleh? Boleh. Itu hadis Nabi SAW. Itu maksudnya. Tapi kalau tidak terbiasa puasa, nggak boleh. Ada ulama mengatakan hukumnya haram, tapi jumhur ulama mengatakan hukumnya makruh. Ada yang mengatakan hukumnya haram, karena itu menjadi wisal nanti dengan puasa Ramadan. Tapi kalau difulkan puasa di bulan Sya'ban sehingga nyambung ke bulan Ramadan, dan ini yang dilarang keras oleh Nabi SAW. Nah harusnya ada yang tersisa 1 itu untuk pembeda saja, apakah di tanggal 28-nya atau tanggal 29, salah satu di antaranya. Itu yang dimaksud. Dan Masya Allah, Bapak Ibu rahmati Allah, orang yang biasa puasa itu dapat penghargaannya. Itu penghargaan dari Nabi. Hukum asal itu dilarang berpuasa 1 hari, 2 hari sebelum Ramadan, itu dilarang puasa. Nabi larang. Ya, kalau kita ngikutin pendapat ulama mengatakan hukumnya haram, itu kan luar biasa. Tetapi Nabi SAW mengizinkan orang yang sudah terbiasa untuk berpuasa pada hari itu. Tidak dilarang oleh Nabi SAW. Ini luar biasa. Sekali lagi saya katakan inilah keutamaan orang-orang yang mendawamkan ibadahnya, sehingga untuk orang kebanyakan tidak boleh, tapi khusus untuk dia diperbolehkan. Itu diistimewakan oleh Nabi SAW. Lebih dari itu, orang yang mendawamkan sebuah amalan, pahalanya akan terus mengalir di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekalipun dia tidak mampu untuk mengerjakannya. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Subhanahu wa Ta'ala, saya mengajak diri saya sendiri dan kita semua untuk membiasakan amal. Biasakan amal, Pak.
biasakan. Sholat berjamaah ini jangan tinggalkan. Qabliyah, ba'diyah jangan tinggalkan. Sholat duha jangan ditinggalkan. Sholat tahajud jangan ditinggalkan. Puasa Senin Kamis jangan ditinggalkan. Atau kalau Bapak mampu puasa Daud jangan ditinggalkan. Kalau seandainya Bapak Ibu ditakdirkan oleh Allah sakit, itu amal-amal yang tadinya kita biasakan itu tidak mampu kita kerjakan, pahalanya terus mengalir, insyaallah tidak dikurangi pahala sedikit. Itu janji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu luar biasa. Itu kelebihan orang-orang yang mendawamkan ibadah. Maka kita harus mendidik diri kita untuk membiasakan diri dengan amal-amal. Jadi amal terus didawamkan, Pak. Jadikan identitas buat diri kita. Apapun amalnya itu, jadikan ini sebagai pakaian bagi diri kita. Jangan pernah meninggalkannya. Kecuali mungkin kalau kita lagi sakit. Nah, kalau kita lagi sakit kan tidak bisa melaksanakan itu. Tapi pahalanya tetap mengalir, tidak dikurangi sedikit pun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu hadis kata Nabi, "Idza marida al-'abdu aw safar, kutiba lahu ma kana yakunu sahihan muqiman." Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan apabila seorang sakit atau dia dalam safar, kemudian dia tidak mampu melaksanakan amal-amal yang biasa dia lakukan, maka pahalanya tetap dituliskan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana dalam keadaan dia sehat atau dalam keadaan dia sedang mukim. Artinya tidak dikurangi sedikit. Masya Allah. Wa'alaikumsalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dari itu, ya. Lebih dari itu sebenarnya maksud Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari membiasakan puasa dan amal-amal yang lainnya di bulan Sya'ban ini, tujuan Nabi sebenarnya ingin mendidik kita, mendidik kita supaya kita terbiasa dengan satu amal. Dan ingat, setelah Sya'ban ini ya Ramadan gitu maksudnya. Artinya kita memang harus mempersiapkan diri untuk menghadapi bulan Ramadan. Bayangkan orang nggak biasa puasa. Mohon maaf Bapak Ibu yang nggak pernah puasa ya, nggak pernah puasa, tiap hari makan minum, tiap hari makan. Pikiran tuh makan minum sih. Tiba-tiba di bulan Ramadan kita disuruh untuk berpuasa full 1 bulan. Itu keteter kita, Pak. Orang nggak biasa puasa, nggak biasa lapar, nggak biasa haus, ya. Tahunya dia ingin bersenang-senang makan tiap hari. Tiba-tiba disuruh puasa, itu biasanya keteter, Pak. Oh, saya sanggup kok puasa, betul sanggup, tapi tidak sempurna amalan itu dilakukan karena dia tidak terbiasa dengan ibadah itu. Ini didikan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dalam bulan Ramadan itu, Pak, kita nggak boleh berhenti beramal. Semua amal dilakukan dan itu non-stop, tidak boleh berhenti selama 1 bulan itu. Bayangkan, dan itu dituntut jiwa-jiwa yang sudah terbiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katakanlah apa ini? Salat malam, salat tarawih. Nggak boleh kita salat tarawih cuma 1 pekan, 10 hari. Tapi apa yang terjadi? Kebanyakan kaum muslimin itu nggak selesai salat tarawihnya karena dia tidak terbiasa ibadah, tidak terbiasa salat malam. Padahal salat malamnya dituntut di bulan Ramadan ini kan salat tarawih ini kan sebelum Isya, setelah Isya, bukan jam 2 gitu. Kalau seandainya diharuskan salat tarawih itu jam 2 malam, saya kira banyak yang nggak salat tarawih mungkin, ya kan? Ini salat tarawih habis Isya, itu pun yang melaksanakannya yang mampu, mereka bertahan itu hanya 1 pekan, ada yang 10 hari. Ini kan ketahuan betul ini orang nggak terbiasa beribadah kepada Allah Subhanahu. Jiwa itu tidak terlatih, dia tidak pernah mengkondisikan hatinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu. Maka ketika dihadapkan dengan ibadah seperti ini, mereka angkat tangan gitu. Demikian pula dengan apa? Dengan baca Quran. Di hari-hari ini tidak pernah membaca Quran,
hatinya beribadah kepada Allah, tiba-tiba dia ingin bisa menikmati ibadah. Allah tidak izinkan itu. Allah tidak izinkan orang-orang yang seperti ini untuk menikmati ibadah itu. Baik, betul. Karena mengkondisikan hati untuk menikmati satu ibadah itu bukan semudah membalik telapak tangan, dan itu lama waktunya untuk sampai pada titik di mana kita sangat menikmati satu ibadah. Itu lama waktunya kita mendidik hati supaya kita menikmati ibadah itu. Saya yakin Bapak Ibu bisa merasakan itu. Jadi jangan dikira kita sholat berjamaah ini udah bertahun-tahun kita mendidik ini baru kita rasakan nikmat sholat berjamaah. Bukan setahun 2 tahun, puluhan tahun kita mendidik diri untuk sholat berjamaah baru terasa nikmat sholat berjamaah. Coba tanya sama bapak yang sudah terbiasa sholat berjamaah, yang baru sholat sebulan 2 bulan, nggak terasa nikmat sholat berjamaah, pasti nggak terasa nikmat. Maka mendidik hati, mengkondisikan hati untuk menikmati satu ibadah itu membutuhkan waktu yang lama. Masalah itu diantaranya kesempatan kita adalah di bulan Syawal. Wallahu a'lam.